Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Oke teman-teman, kita lanjut ke part berikutnya. Ronda malam dan macan gendong mayit. Lagi musim maling katanya. Di desa Patrolan, ada warga yang kehilangan 2 ekor kambing sekaligus. Di desa Kedungsono, 2 orang kehilangan ayam. Dan seorang lagi kehilangan sekarung gabah. Desa Ngantian, seorang warganya kehilangan radio transistor. Di desa Kedung Jati sendiri, belum pernah ada kejadian. Namun, warga tak mau kecolongan. Kegiatan ronda malam mulai digiatkan kembali. Semua warga mendapat jatah giliran ronda. Malam itu, yang mendapat jatah ronda adalah Mbah Kromo, Mbah Mo, Lek Dikin, Kang Bejo, Lek Sukri, dan Kang Marno. Jam 8 malam, ke-6 warga itu sudah berkumpul di pos kamling di tengah-tengah desa. Sambil menikmati kopi panas dan singkong bakar yang baru diangkat dari perapian, mereka asyik ngobrol ngalor ngidul. Mbah, orang Kedungsono yang kemarin meninggal itu katanya meninggalnya tidak wajar ya. Lek Dikin membuka obrolan sambil meniup sepotong singkong bakar yang masih mengumpulkan asap. Hush, kamu kalau ngomong jangan sembarangan, Kin. Orang meninggal ndak wajar kok, gimana sih? Meninggal ya meninggal, mati, habis jatah hidupnya di dunia, jawab Mbah Kromo. Tapi bener dong Mbah. Kang Bejo yang asyik membolak-balik singkong di atas perapian ikut nimbrung. Katanya orang itu meninggal dijadikan tumbal pesugihan oleh juraganya. Bener itu, timbal Kang Marno. Orang ndak sakit ndak apa kok tiba-tiba mati gitu aja. Pulang kerja sampai rumah tidur, terus bablas ndak bangun-bangun lagi, mati. Lalah, omongan orang ndak jelas kok dipercaya. Mbah Mo menukas sambil melinting tembakau. Kamu punya bukti pok kalau orang itu mati dijadikan tumbal? Tetangganya sendiri Mbah yang cerita, kata Lek Sukri. Katanya beberapa hari sebelum orang itu meninggal, sama juraganya sempat dikasih uang banyak banget gitu, sama baju-baju baru yang bagus-bagus. Lah, terus hubungannya apa? Kan malah bagus toh. Orang sudah baik hati ngasih duit sama baju bagus, kok malah dituduh yang macem-macem. Mbah Kromo asyik memutar-mutar tombol radio transistor mencari siaran wayang kulit. Katanya nih ya, juragan itu emang miara pesugihan Mbah. Makanya bisnis jual beli gabahnya bisa maju pesat gitu. Nah tiap tahun, juragannya itu harus ngasih tumbal buat pesugihannya. Orang yang sudah diincar untuk dijadikan tumbal, lalu suka tiba-tiba dikasih uang banyak atau barang-barang yang bagus dan mahal gitu Mbah, sebelum ditumbalkan. Lek Dikin menjelaskan panjang lebar. Iya, kemarin juga aku lihat iring-iringan rombongan yang antar jenazah ke kuburan. Kang Bejo melemparkan singkong bakar yang sudah matang ke dalam pos kamling yang segera disambut oleh Lek Dikin. Orang yang menggotong peti matinya kayak keberatan gitu. Terus ada juga yang bilang kalau rombongan itu diikutin sama macan loreng. Macannya gede banget, segede kebo katanya. Ah kalian ini loh, orang udah mati kok digosipin. Nanti orangnya bangun terus mendatangin kalian, baru tahu rasa kalian. Mbah Mo menyulut rokok tingginya, lalu menghisapnya dalam-dalam. Ah, si Mbah ini nakut-nakutin aja. Mana ada toh orang mati bisa bangun lagi. Lek Sukri merapatkan sarungnya. Aku malah kasihan loh sama anak-anak dan istrinya.
Anak-anaknya kan masih kecil-kecil, istrinya juga masih muda, cantik lagi, gumam Kang Bejo. Iya, istrinya cantik loh. Sayang aku udah punya istri. Coba kalau belum, kata Lek Dikin. Kalau belum kenapa emang? Goda Lek Sukri. Hehe, bisalah tak rumah janda baru itu. Dan kamu? Kalau aku mah gak mau, biar cantik juga. Anaknya selusin gitu, bisa tekor aku. Serempak mereka semua tergelak. Saat roda begitu memang apa saja bisa dijadikan bahan obrolan, sekedar untuk menghilangkan rasa kantuk. Tanpa terasa, hari sudah semakin malam. Siaran wayang kulit di radio Mbah Kromo sudah masuk adegan koro-koro. Tandanya sudah hampir tengah malam. Sudah jam 12 lewat nih. Yuk, siap-siap kita keliling. Jangan lupa bawa kentongan, senter, sama pentungan kalian. Mbah Kromo memberi komando. Radiomu itu umpetin dulu mbah. Jangan sampai diembat maling nanti pas ditinggal keliling. Akhirnya mereka berenam pun mulai berkeliling desa. Setiap penjuru desa mereka susuri, sambil menabuh kentongan bambu dengan irama yang teratur, mengingatkan warga desa untuk kembali memeriksa pintu dan jendela sudah benar-benar terkunci atau belum. Hampir seluruh sudut desa telah mereka jelajahi. Namun, tak ada hal-hal yang mencurigakan yang mereka temui. Sampai saat tiba di ujung selatan desa, dekat dengan area Tegal Salahan, sorot senter Lek Dikin menangkap sosok bayangan ganjil di salah satu kebun warga. Tunggu sebentar. Lek Dikin menghentikan langkahnya, diikuti oleh yang lain. Ada sapi lepas. Lepas atau dicolong orang? Lek Sukri ikut mengarahkan sorot senternya ke arah kebun. Jangan-jangan maling sapi, bisik Kang Bejo. Tunggu. Kayaknya bukan sapi. Kang Parno ikut berbisik. Ya benar bukan sapi tapi astagfirullahaladzim, itu macan Lek, macan bawa mayat. Iya benar itu macan. Kabur yuk kabur. Kalian diam. Mbah Kromo yang paling senior di antara mereka mencoba menenangkan. Jangan panik. Jangan panik gimana mbah? Ada macan bawa mayat gitu, pasti macan jadi-jadian itu. Iya benar, kita kabur aja, nggak usah cari penyakit. Dengar dulu, bocah-bocah gemblong. Mbah Mo ikut menenangkan. Nggak usah kalian ceramain, aku juga tahu macan bawa mayat begitu macan jadi-jadian. Tapi kalian nggak usah takut. Nggak takut bagaimana mbah? Udah jelas itu macan jadi-jadian kok. Dengar dulu, kita harus selamatkan mayat itu. Hah? Sampai nggak salah ngomong mbah. Gemblung, dibilangin orang tua kok pada ngeyel. Macan jadi-jadian yang bawa mayat gitu biasanya akan meninggalkan mayat yang dibawanya kalau kepergok orang. Kita tunggu saja. Nanti kalau macannya sudah pergi dan mayatnya ditinggal, kita kuburkan lagi mayat itu. Wah, apa sih ini? Mosok malam-malam gini harus ngangkat dan nguburin mayat gitu? Kamu mau besok pagi desa geger gara-gara ada mayat di kebun orang? Sudah, jangan pada protes. Kita bagi tugas saja. Lagi-lagi Mbah Kromo memberi komando. Dikin dan Sukri, kalian jemput Pak Modin, ajak ke sini. Bejo dan Marno, kalian jemput Pak RT dan Pak Bayan, ajak ke sini juga. Jangan pada ribut, biar warga ndak pada kebangun. Bisa repot ini urusannya kalau sampai banyak warga yang tahu. Jangan lupa juga nanti kalian bawa pacul atau sekop. Wah, beneran apes ini? Lah terus sampean berdua mbah? Nggak usah protes, kami berdua biar yang mengawasi di sini. Akhirnya, keempat orang itu pun pergi menjalankan perintah dari Mbah Kromo, menjemput Pak Modin, Pak RT, dan Pak Bayan. Selang beberapa puluh menit kemudian, mereka telah kembali bersama orang-orang yang mereka jemput. Dan benar saja, macan tadi sudah tidak ada. Tinggal mayit yang terbungkus kain kafan lusuh dan kumal, ditinggalkan menyandar pada pokok pohon mahoni. Dan di kiri kanan mayit itu nampak Mbah Mo dan Mbah Kromo duduk santai sambil merokok. Dan bener-bener orang-orang tua ini nggak ada takut-takutnya sama sekali. Setelah berunding sebentar, mereka pun sepakat untuk menguburkan kembali mayit itu di pemakaman umum di ujung desa sebelah utara.
kembali perdebatan kecil terjadi. Siapa yang akan membawa mayitnya dan bagaimana cara membawanya? Begini kata mbahmu, dipanggul saja, nanti gantian bawanya. Wah, ndak mau mbah, mosok suruh manggul mayat, mana udah bau dan berlendir gitu, dibayar pun aku ndak mau. Serempak mereka menolak usul mbahmu. Ya sudah, kalian cari tali dan bambu buat pikulan. Akhirnya Pak Modin memberi solusi, nanti kita gotong rame-rame. Ambil tali tambang di rumahku saja Kin, kata Pak RT kepada Lek Dikin. Ada di depan kandang sapi, nyangkut di belandar kandang. Sama bambunya ada tuh di samping rumah, deket kandang ayam. Lek Dikin dan Kang Bejo pun kembali ke rumah Pak RT, sedang yang lain menunggu di kebun itu. Apa ndak sebaiknya kita lihat dulu Pak, ini mayat siapa? Tanya Kang Marno. Ndak perlu, Pak Bayan yang menjawab. Nanti malah jadi bahan omongan kalau kalian tahu ini mayat siapa. Kasihan keluarganya yang masih hidup. Tak lama, Lek Dikin dan Kang Bejo pun kembali membawa tambang dan bambu. Tanpa banyak bicara, karena diliputi oleh rasa takut, mereka segera bekerja sesuai arahan Pak Modin. Mengikat sedemikian rupa mayat itu dengan tambang, lalu menggotongnya ke tempat pemakaman umum. Sampai di pemakaman, Pak Modin segera memeriksa setiap makam yang ada di situ, dan benar saja, ada makam yang terlihat sedikit rusak. Patok kayu di makam itu sedikit miring, dan ada lubang sebesar lubang tikus di dekatnya. Tertulis di patok kayu itu nama Fulan bin Fulan, lahir tanggal sekian bulan sekian tahun sekian, wafat tanggal sekian bulan sekian tahun sekian. Benar, itu makam warga Kedung Sono yang meninggal kemarin. Makam itu segera digali untuk kembali menguburkan si mayit. Bergantian mereka menggali makam itu, tak butuh waktu lama karena tanahnya masih sedikit gembur. Dan benar saja, tak ada mayat manusia di dalam lubang makam itu. Hanya ada sebatang gedebok pisang yang terbungkus kain kafan. Mereka segera menyingkirkan gedebok itu dan memasukkan mayat yang mereka temukan ke liang lahat, lalu menimbunnya kembali seperti sedia kala. Setelah selesai, dipimpin oleh Pak Modin, mereka mendoakan mayat yang baru saja mereka kuburkan. Selesai sudah tugas mereka malam itu. Merasa lelah sedikit terbayar saat Pak Bayan memberikan sedikit uang lelah untuk ke-6 peronda malam yang tertimpa sial malam itu. Dengan syarat mereka harus tutup mulut soal kejadian yang baru saja mereka alami. Kita lanjut ke part berikutnya. Maling bingung. Malam itu, desa Kedung Jati nampak seperti desa mati. Gerimis yang mengguyur sejak selepas maghrib tadi hingga tengah malam tak kunjung reda juga, membuat orang-orang lebih memilih untuk meringkuk di balik selimut di atas tempat tidur. Begitu juga dengan orang-orang yang mendapat tugas ronda malam itu. Tak ada niat untuk berkeliling kampung, meski itu sudah menjadi kewajiban mereka. Siapa juga yang mau nekat berbuat jahat di tengah hujan gerimis dan cuaca dingin seperti ini? Begitu pikir mereka. Sebuah pemikiran yang salah, karena di saat para peronda itu asyik bermain gaple di pos ronda, di saat itu juga di sudut kampung nampak jendela rumah salah seorang penduduk terbuka pelan, lalu disusul dengan sesosok bayangan hitam melompat keluar dari dalam rumah, nyaris tanpa suara. Sosok bayangan hitam itu menutup kembali jendela rumah itu, lalu mengendap-endap menjauh, untuk kemudian sosoknya lenyap di balik semak-semak kebun. Tak seorang pun yang menyadari kehadiran sosok itu, yang terus mengendap-endap menjauhi desa. Melalui ladang-ladang yang gelap dan pematang sawah yang licin tersiram hujan, sesekali ia memperhatikan situasi di sekelilingnya, memastikan keadaan aman dan tak ada orang yang memergoki aksinya. Ya, sosok itu adalah maling alias pencuri yang akhir-akhir ini membuat resah warga. Dan suasana hujan gerimis malam itu justru menguntungkan dirinya, meski harus menahan dingin dan pakaian yang basah terkena hujan. Namun, aksinya malam itu berjalan dengan mulus. Beberapa kilo beras telah berhasil mengisi karung kain yang diselempangkan di bahunya. Juga beberapa potong pakaian yang masih lumayan bagus. Dan yang paling menggembirakan, saat mengacak-acak lemari pakaian,
Tanpa sengaja, ia juga menemukan 2 buah gelang emas. Benar-benar beruntung malam itu. Maling itu sedikit bisa bernafas lega setelah agak jauh meninggalkan desa. Disulutnya sebatang rokok tingwe, lalu dihisapnya dalam-dalam. Lumayan, bisa sedikit mengusir rasa dingin yang menusuk tulang. Sampai di bok yang ada di dekat kesalahan, ada sedikit rasa tak enak pada perutnya. Ia pun berbelok ke tepi jalan, lalu berdiri menghadap rumpun pohon pisang, membuka resleting celananya dan cur. Air seni mengalir deras membasahi pokok pohon pisang. Lega rasanya. Namun belum selesai maling itu menunaikan hajatnya, ia dikejutkan oleh suara menggeram, disusul dengan sosok hitam yang melompat tepat dari tempat ia menumpahkan air seninya. Maling itu tertawa geli, menertawakan seekor kucing yang tanpa sengaja ia kencingi. Namun tawanya mendadak berhenti saat ia melihat kucing itu masih terus menggeram sambil menatapnya dengan tatapan marah. Pus, jangan marah ya, nggak sengaja aku ngecengi kamu. Gumam maling itu sambil menaikkan resleting celananya, lalu melangkah berbalik, meninggalkan sang kucing yang masih menggeram-geram dan menatapnya dengan tajam. Sambil menikmati rokok tingwenya, maling itu berjalan pelan. Sesekali bersiul-siul dan bersenandung, membayangkan esok akan mendapatkan uang yang lumayan banyak dari hasil kerja kerasnya malam ini. Kira-kira 10 menit berjalan, tiba-tiba ia menghentikan langkahnya. Tengok kanan, tengok kiri. Ini kan tempat ia buang air kecil tadi ya, lengkap dengan rumpun pohon pisang dan kucing hitam yang kini meringkuk di dekatnya. Juga bau pesing bekas kencingnya tadi. Maling itu mengucek-ngucek matanya, tapi apa yang ia lihat tetap sama, tak berubah sedikit pun. Rumpun pohon pisang dan kucing hitam, lengkap dengan sedikit bau besing yang menusuk indera penciumannya, masih sama. Ini mustahil, pikir maling itu. Ia pun kembali berjalan meninggalkan tempat itu, melangkah pelan-pelan sambil memperhatikan sekelilingnya, takut salah jalan lagi. Namun setelah sekian menit ia berjalan, lagi-lagi ia sampai di tempat itu, di bawah rumpun pohon pisang dan kucing hitam yang meringkuk di dekatnya, lengkap dengan bau pesing bekas kencingnya. Maling itu begitu ngeri. Rasa takut mulai menjalar dalam hatinya. Bergegas ia meninggalkan tempat itu. Kali ini dengan langkah yang sedikit cepat, sambil terus mengawasi sekeliling. Namun lagi-lagi, setelah sekian menit berjalan, tanpa sadar ia kembali ke tempat semula. Rumpun pohon pisang lengkap dengan kucing hitam dan bau pesing bekas kencingnya. Jancuk, umpat maling itu, sambil kembali meninggalkan lokasi itu kali ini dengan setengah berlari. Namun lagi-lagi, pelariannya membawanya ke tempat yang sama, rumpun pohon pisang, kucing hitam, dan bau pesing bekas kencingnya. Lagi-lagi ia berlari dan lagi-lagi harus kembali ke tempat semula. Berlari lagi, kembali lagi, berlari lagi dan lagi-lagi harus kembali ke tempat semula. Entah, sudah berapa kali ia hanya berputar-putar di tempat itu. Rasa lelah dan takut mulai menghantuinya. Tenaganya pun mulai terkuras habis. Badannya terasa lemas dan gemetar. Dengan nafas terengah-engah dan sisa-sisa tenaga yang masih ada, ia kembali berlari menjauhi tempat itu. Saat itulah, ia melihat ada orang berjalan di jalan dekat Bu. Mungkin pedagang yang hendak berangkat ke pasar, mengingat hari hampir menjelang pagi. Akhirnya ada orang yang bisa dimintai pertolongan. Batin maling itu sambil bergegas mendekati orang yang berjalan tak jauh di depannya. Mbak Yu, panggil maling itu saat ia sudah dekat orang itu. Orang itu berhenti dan menoleh. Numpang nanya, kalau jalan ke desa Kedung Sono ke arah mana ya? Tanya maling itu dengan nafas yang masih kembang kempis. Orang itu tak menjawab, hanya menunjuk dengan tangan kanannya. Maling itu menengok ke arah yang ditunjuk oleh si perempuan, arah yang sama dengan letak rumpun pohon pisang yang telah menyesatkannya. Saya sudah, maling itu tak melanjutkan kata-katanya. Begitu menyadari bahwa orang yang diajakinya bicara telah lenyap, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Bukan orang ternyata.
Kembali maling itu mengumpat saat menyadari bahwa yang ia ajak bicara ternyata bukan orang. Ia pun lalu duduk menggelosor di pinggir jalan. Habis sudah tenaganya setelah berlarian hampir setengah malam. Lebih baik menunggu pagi tiba, siapa tahu ada orang lewat lagi yang bisa dimintai pertolongan. Demikian pikirnya. Selang 10 menit ia duduk di situ. Dari arah utara nampak seseorang berjalan ke arahnya. Maling itu memicingkan matanya, memastikan apakah itu benar-benar orang atau bukan. Semakin dekat semakin jelas sosok itu nampak mengenakan caping di kepalanya dan memikul pacul di pundaknya. Mungkin memang sudah hampir pagi. Sudah ada orang berangkat ke sawah, pikir maling itu sambil berdiri dan menyongsong orang itu. "Pak D, mau ke sawah ya?" tanya maling itu basa-basi. Orang itu mengangguk. Wajahnya tak begitu nampak jelas karena tertutup oleh caping. Pak D, tahu ndak jalan yang ke arah desa Kedung Sono? Saya mau ke sana tapi nyasar Pak D, nggak tahu jalan-jalan, tanya maling itu lagi. Orang itu tak menjawab, hanya menggeleng, nampak dari capingnya yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Aduh, masa nggak tahu sih Pak D? Pak D warga sini kan? Tanya maling itu. Gimana saya tahu jalan? Kalau kepala saja saya ndak punya. Akhirnya orang itu bersuara juga sambil membuka capingnya. Wah! Sontak maling itu lari tunggang langgang, menyadari bahwa memang tidak ada kepala di balik caping yang dikenakan orang itu. Hanya ada sebatang leher yang telah membusuk dan dipenuhi belatung. Terdengar suara tawa terkekeh, membuat maling itu tak lagi memperhatikan arah larinya. Sampai akhirnya ia menyadari bahwa ia telah kembali ke bawah rumpun pohon pisang, lengkap dengan kucing hitam dan bau pesing bekas kencingnya. Maling sial itu pun akhirnya jatuh pingsan. Sampai keesokan harinya ditemukan oleh 2 orang petani yang hendak berangkat ke sawah. Jangan kemana-mana teman, masih ada lanjutannya. Kita nanti lanjut ke bagian berikutnya ya. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Indra ya.